Halo semuanya, balik lagi pada video kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, memahami kegiatan ekonomi sebagai pondasi kehidupan. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, manusia telah melakukan berbagai aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari berburu dan mengumpulkan makanan hingga bercocok tanam dan memperdagangkan hasil bumi. Dalam dunia modern, kegiatan ekonomi berkembang lebih kompleks, melibatkan berbagai sektor dari aktor yang saling terkait. Pemahaman mendalam tentang kegiatan ekonomi sangatlah penting bagi setiap individu karena hal ini akan membantu kita memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja, bagaimana kita dapat berperan aktif di dalamnya, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, yang pertama yaitu adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produksi melibatkan berbagai faktor seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Contohnya, industri manufaktur yang menghasilkan barang seperti mobil, elektronik, dan pakaian. Sektor jasa seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan juga termasuk dalam kegiatan produksi. Berikutnya, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Kegiatan ini memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lancar. Contohnya, perusahaan logistik mengangkut barang dari pabrik ke toko, dan agen pemasaran membantu mempromosikan dan menjual produk ke konsumen. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Produksi menghasilkan barang dan jasa yang berguna. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Proses produksi diawali dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber bahan baku yang akan digunakan. Contohnya, industri tekstil memilih kapas berkualitas tinggi untuk menghasilkan pakaian yang tahan lama. Yang kedua, proses pengolahan. Bahan baku kemudian diolah menjadi produk akhir melalui berbagai tahap pengelolaan. Tahap pengolahan ini melibatkan penggunaan teknologi, tenaga kerja, dan proses-proses tertentu. Misalnya, proses pengolahan kayu untuk menghasilkan mebel melibatkan berbagai tahapan seperti pemotongan, pengeringan, dan finishing. Distribusi mengantarkan produk ke konsumen.
Yang pertama, saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh produk dari produsen hingga ke tangan konsumen. Ada berbagai macam saluran distribusi, seperti langsung dari produsen ke konsumen, misalnya penjualan online, melalui agen atau distributor, atau melalui retail dan supermarket. Yang kedua, sistem logistik. Sistem logistik memainkan peran penting dalam distribusi. Sistem ini mengatur penyimpanan, transportasi, dan manajemen persediaan produk sehingga produk yang dapat sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan dalam kondisi baik. Perusahaan logistik menggunakan berbagai macam transportasi seperti truk, kapal, dan pesawat terbang untuk mendistribusikan produk. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi membantu produsen dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Kegiatan pemasaran ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti iklan di televisi, media sosial, dan internet, serta melalui program promosi dan diskon. Konsumsi memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar. Konsumsi mencangkup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, kebutuhan pokok. Selain kebutuhan dasar, manusia juga memiliki kebutuhan pokok seperti pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Kebutuhan pokok ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah akses terhadap informasi dan layanan. Yang ketiga, kebutuhan lain. Di samping kebutuhan dasar dan pokok, manusia juga memiliki kebutuhan lain yang sifatnya lebih beragam. Kebutuhan ini meliputi hiburan, rekreasi, seni, dan budaya. Pemenuhan kebutuhan lain ini meningkatkan kualitas hidup untuk memberikan kepuasan bagi individu. Peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama, membuat kebijakan ekonomi. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini dapat berupa kebijakan fiskal atau pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, dan kebijakan moneter atau pengaturan jumlah uang beredar. Yang kedua, mengelola infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur ini meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem komunikasi yang memfasilitasi pergerakan barang dan jasa. Selanjutnya, yang ketiga, mempromosikan investasi. Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi investor, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan untuk mendorong investasi di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya yang keempat, melindungi konsumen. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil seperti penipuan, pemalsuan, dan eksploitasi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengawasi kualitas produk dan layanan yang tersedia di pasaran.
menyimpulkan pentingnya memahami kegiatan ekonomi. Memahami kegiatan ekonomi sangat penting untuk setiap individu. Dengan memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja, kita dapat berperan aktif dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Kita juga dapat mengambil keputusan yang baik dalam mengelola keuangan dan mengelola bisnis. Pemahaman tentang kegiatan ekonomi juga penting untuk membantu kita memahami berbagai isu sosial dan politik yang terkait dalam kegiatan ekonomi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman tentang kegiatan ekonomi semakin penting untuk menavigasi berbagai tantangan dan peluang yang ada di depan. Baik, sekian video kita pada kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.